betapa parahnya tidak hanya Indonesia sipil, tidak hanya pemerintahan, tidak hanya kebudayaan, tidak hanya umat Islam. Di dalam wilayah intern tentara, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, apalagi kepolisian itu rusaknya tidak terbayangkan. Anda harus tahu ya, ada 2 KPK. 1 KPK resmi, 1 KPK tidak kelihatan. 1 Komisi Pemberantasan Korupsi, 2 Komisi Pembebas Koruptor. Komisi Pemberantasan Koruptor itu 1 sindikasi yang berkuasa, yang kalau Anda korupsi, apa Anda bupati, apa Anda bisa bebas asalkan bayar ke mereka. Itu salah satu yang dihadapi KPK. Kita ini parahnya berlipat-lipat, tikel tekuk numpuk-numpuk. Ibarat ambu itu campur bacin, badek, apa ini? Banger, lebus, amis, anyir, langu, sembarang ono. Jadi untuk menyembuhkan tidak mungkin Mas 5 tahun, bahkan tidak mungkin 20 tahun. Maka kalau mau cari presiden aslinya harus presiden yang berani revolusi. Bukan revolusi untuk jadi presiden, tapi begitu jadi presiden dia melakukan revolusi. Saya ingin paling tidak menuturkan 1-2 pertimbangan mengenai Capres 1 dan Capres 2. Dengan jalan husnudzon, jadi saya akan ngomong yang baik-baik. Tapi sebelum itu harap kita ketahui bahwa Pilpres itu penting, tetapi sama sekali bukan yang terpenting. Anda harus punya skala prioritas. Yang wajib menurut saya Pak Muzamil adalah kita tadi bertemu beberapa kali, teman Simpul dan penggiat Ma'iyah, untuk memastikan bahwa Anda mensyukuri ajibah Ma'iyah selama ini yang sudah dicerahkan. Nomor 2, Anda harus segera meneguhkan diri Anda, yang umur sekitar belasan, 20, 21, 22, Anda harus mulai serius menentukan fadilah Allah ke Anda itu apa? Bakatmu apa, senengmu apa, dicari resultan atau kristalisasinya supaya Anda bisa bersegera menempuh istiqomah kehidupan Anda. Dari urusan ilmu sampai urusan budaya, akhlak, sampai urusan karier dan pekerjaanmu. Semakin kamu cepat melakukan penentuan dirimu atas fadilah Allah, semakin cepat engkau mempersiapkan keluargamu. Berarti yang nanti begitu umur 25 sudah tidak boleh lagi tidak ketemu. Sudah harus mengetahui siapa Anda. Anda itu cocoknya pedagang, apa petani, apa guru, apa Anda tentara, apa Anda pejabat. Ada berbagai macam metodologi untuk mengenali diri Anda. Dan kalau sudah umur 25 sudah harus ketemu kalau bisa. Sebab semakin Anda cepat ketemu, semakin Anda berbuat soleh kepada anak Anda. Kalau Anda telat, nanti yang kasihan anak-anak Anda juga. Jadi Anda menentukan diri Anda. Bagi yang sudah 25 ke atas, yang sudah menemukan, kita bertemu ini untuk lebih kreatif, tajam, untuk apa saja yang engkau bisa lakukan di berbagai bidang, supaya manfaat hidupmu lebih tinggi, lebih besar, dan lebih mulia. Di bidang apapun. Di bidang sodakohmu atau kepastian keluargamu dengan penghidupan dan nafkahnya, di bidang pendayagunaan ilmu-ilmu Ma'iyah supaya Anda lebih bermasyarakat lebih baik, lebih bisa mengatasi masalah-masalah di sekeliling Anda, bisa lebih mengukuhkan penghidupan dan kehidupan keluarga Anda. Ya. Kalau yang sudah umur 40 ke atas itu tinggal ditambah lagi dan tolong membimbing adik-adiknya. Tapi kita manfaatkan momentum pada bulan malam ini untuk supaya Anda bersegera. Ojo pelayon rono rene, ojo belakar rono rene sing jelas uripmu piye.
Kalau Anda sudah menemukan, mulai belajar bagaimana mengaplikasikan. Kalau Anda ternyata Anda punya bakat akuntansi, punya bakat manajemen, segera sebanyak mungkin belajar entrepreneurship, belajar manajemen, belajar pasar, belajar ziraah, sinaah, dan tijarah. Belajar secepatnya, lakukan secepatnya. Kalau Anda tekun, konsentrasi, Anda akan menjadi ahli dari bidang yang Anda sudah putuskan itu. Maka nanti efeknya Anda terpaksa kaya, terpaksa sukses, terpaksa waduh bikin masjid ini saya, waduh gitu ya. Pokoknya sampai getun aku, sugih temen aku gitu. Itu kayak lodrok lah. Sampai nggak senggot digawe nimbo banyu itu nganggo motor. Digawe pemberat itu nganggo motor. Jadi tuku motor nyar kredit digawe senggot. Utawa tuku motor digawe olahraga kok suwun nang dinding. Pokoknya waduh ya apa. Jadi dari dulu itu teori saya sejak saya SMP mulai menulis kelas 3 tahun 69. Kemudian saya tahun 70 bulan Maret saya sudah redaktur koran waktu itu. Dan saya sudah lumayan, kalau ngomong terkenal saya sudah terkenal pada waktu itu di wilayah sastra dan kebudayaan. Saya selalu berpikir bahwa saya tidak ingin terkenal. Saya tidak ingin berprestasi. Saya tidak ingin menjadi orang kaya. Saya tidak ingin menjadi pejabat apapun. Kalau itu nanti saya dapatkan, tidak boleh karena saya ingin atau mencita-citakannya, tapi karena hadiah dari Allah atas ketekunan saya, kesungguhan saya, dan kerja keras saya yang tanpa kenal lelah siang malam. Oke. Nah, kalau Anda bersegera seperti itu, 3 tahun lagi Anda sudah luar biasa. Anda mulai, tak nggak usaha kira, 6 tahun Anda sudah bisa menjadi semi konglomerat. Kalau semakin Anda kaya, semakin sebahagia. Dengan catatan Anda mencari surga. Mencari surga itu artinya, saya kerja keras ini karena Allah nyuruh saya amal soleh. Bahwa resikonya kok badine akeh, siapa meneh? Ya apa ya aku iki. Ya siapa ya? Aku kepaksa gawe omah rodok dukur-dukur ngene iki. Jan aku wis biasa-biasa sih apa meneh jan Gusti Allah ngekeki mosok gak tak terima ngono kan. Ngersula kaya ludruk rek. Gitu ya. Jadi semakin Anda cepat tentukan itu ini yang wajib. Ini yang wajib. Sebab negara berubah apa tidak, presidennya siapapun saja itu wajib kamu lakukan sesegera mungkin. Ojo sing gak, jangan ada waktu longgar untuk yang tidak jelas. Untuk yang mubadir, harus segera. Semakin kamu segera seperti itu, semakin cepat punya keturunan. Engkau awakmu gagah perkasa, anakmu wis doktor, anakmu wis ulama, anakmu wis kon kari rabi meneh, rabi meneh. Keliru aku gara-gara ide Habib iki lho aku. Terus mesti cangkemku melok sing kena aura aku. Gitu rek ya. Ngerti maksudnya ya? Tentukan rek, tentukan nang wis ojo. Nah, kalau Anda sudah beres dengan dirimu dan keluargamu dan pekerjaan dari Allah yang kamu lakukan untuk mencari surga, ya. Mencari surga itu artinya ada 3 sunduk, sonadik. Ya, thalathata sonadik. Sunduk itu sorokan, laci. Kalau kamu kerja, laci pertama adalah uang untuk keluargamu. Laci kedua adalah uang untuk menjalankan usahamu terus. Jadi untuk tetap bergulirnya usahamu. Laci ketiga adalah uangnya Allah. Nah, semakin kamu kaya, uangnya Allah makin banyak. Maka kamu akan semakin disayangi orang, semakin gembira karena membantu orang, semakin macam-macam. Semakin Anda akan dapat berkah luar biasa. Tapi 3 laci. Salah satu sonadik. Sunduk ya. Sunduk sate rek. Sunduk ya. Sunduk ya. Oke. Ini yang wajib, Mas. Loh, makyahnya enggak besar, makyah enggak perlu besar. Yang harus berhasil itu Anda.
dapat ridho Allah, nikmat di dunia. Jangan sangka kalau kita ngomong nilai, ngomong tasawuf, ngomong makrifat itu lantas kita jadi anti dunia. Kayak apa duwe? Moh aku. Taek ini kan. Gitu ya. Jadi Anda terus jangan jadi sufi buddhistik anti dunia, enggak. Nikmati dunia tapi untuk surgamu. Jadi dunia itu kamu perlakukan, uang, harta benda kamu perlakukan yang kompatibel terhadap sirotol mustaqim sampai ke surga. Itu soal ngerubah konsep saja kok. Gitu loh. Ya, itu yang wajib. Jadi tolong mbak-mbak, mas-mas, adik-adik kabeh, nek sing cilik gak apa-apa, sing penting sinau temenan sampai Anda mengenal dirimu. Pendidikan itu sesungguhnya adalah mengantarkan anak didik supaya dia mengenali apa maksud Allah menciptakan kamu. Kan gitu mestinya. Loh, yang bikin Allah kok kamu sendiri yang ngatur-ngatur. Masa ono lagu ngarang dhewe. Sing ngarang ya pengarangnya ora. Gitu loh. Masa ono lukisan gawe warna-warna dhewe. Terus meler-meler dhewe. Ya enggak lah, lukisan yang bikin ya pelukisnya. Yang menentukan pelukis. Lah Anda ini cuma lukisan. Saya juga punya cuma lukisan. Yang melukis adalah Allah, maka kenailah apa maksud si pelukis itu, kan begitu. Oke, ini yang terpenting. Baru nanti ada yang sunnah. Kalau yang wajib ini, wajib dalam arti tidak fikih ya, wajib dalam arti perjuangan hidupmu. Ya. Dan tadi Pak Muzamil tadi ayat yang dari Al-Ankabut tadi Pak Muzamil. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, Anda dan saya jangan dipikir bahwa yang ahli untuk menentukan diri kita itu kita sendiri. Allah lebih ahli untuk mengetahui dirimu dan Allah yang lebih mengerti apa yang baik untuk dirimu. Maka ada pernyataan Allah, ada janji walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau Anda benar-benar menempuh ini, maka jalannya kemana? Loh, kamu tenang aja, Tuhan ngasih. Tidak hanya sabilana, tapi subulana. Artinya jalan Allah macam-macam kamu dikasih nanti. Jadi pokoknya yang penting kau nandur terus, kau serius terus, engkau engkau didudui dalane dadi dewe. Itu loh, gak usah rono-rene ndelok arek wedok, gak usah. Wis dadi arek lanang sing ancane apik, engkau mak bedunduk kepethuk dhewe. Podo-podo metu toilet ketabrak jeret. Oh, ternyata bojoku. Lah ngono saya. Ayo Dek nang toilet mesisan. Jelas ya, Bib ya. Gitu loh, Rek. Lanah dianna subulana. Jadi jangan dipikir Anda itu ahli. Enggak, saya enggak pernah ahli. Saya ini cuman baca apa yang diamparkan oleh Allah. Saya cuman melihat apa yang ditampakkan oleh Allah. Jadi saya sampai lapor sama saya Nur Somad. Saya tuh kalau ngomong belum tahu saya yang saya omongkan. Saya cuman dikasih beberapa kalimat pertama, setelah itu cangkeme muni-muni dewe. Aku terus tak delok iki lho, cangkemku apa iki ngono aku. Kadang-kadang sampai dua lho iki cangkemku lan dia iki. Jadi itu namanya aku itu ada banyak toh, ada 4. Pusatnya Allah, pancernya Allah. Kalau Jawa kan apa? Sedulur papat 5 pancer. Maka Anda juga harus mampu mengurai mengutuh. Kadang-kadang dirimu 1, kadang-kadang dirimu 4. Kalau 4 misalnya sekali iki, 4 ono iki aku, siji. Sing sijine ndek ngarepku kene iki. Sing sijine ndek mburiku, sing sijine keliling, sing sijine meneh Allah. Allah juga diriku. Karena diriku aslinya tidak ada. Kalau sekarang ada diriku berarti itu Allah. Ojo terus aku Allah lho Rek. Ojo ngono kon ngelamar bojo terus ben sapa kon Allah. Ojo ngono. Maksudnya itu Anda itu cuman fillah dan aslinya la ilaha illallah. Tidak ada apapun selain Allah. Maka kalau sekarang ini seolah-olah ada, berarti itu sebenarnya Allah. Cuman jangan terus Anda adalah Allah. Anda harus bisa mulur mungkrut, mengurai, mengutuh, mengurai, mengurai. Kadang-kadang la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa. Kadang-kadang diam-diam kita merasakan la ilaha illa ana. Ojo dipamer-pamerno, ojo diperdebatno.
Gitu ya. Ini loh saya cemasnya anak-anak sekarang itu di pamer-pamer terus debat gak iso. Ngopo iku? Ngono-ngonone iku lho arek-arek iku wis ta ojo pecuca-pecucu ta cangkemmu iku wis ta gawe-gawe ngono lho ya. Ini ya Mas ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau itu sudah Anda lakukan, baru yang sunnah kita kembangkan. Salah satu yang sunnah adalah kalau Anda berinfak bersedekah. Sedekah kepada apa? Misalnya kepada Indonesia. Ya, kepada Indonesia. Tapi ngene sih, menurut Anda, nek saiki ngomong api elek, Indonesia iki akeh apike ta akeh eleke? Ayo. Rasakno. Semua yang berlangsung ini, ekonomi, politik, budaya, macam-macam, akeh apike ta akeh eleke? Akeh benere ta akeh salahe? Akeh apa meneh liyane? Coba cari ukuran yang lain. Akeh lorone ta akeh warase? Nah, lorone akeh jarimu timbangane warase. Kira-kira bisa disembuhkan dengan ganti presiden enggak? Nah, berarti ganti presiden itu penting tetapi skala prioritas nomor sekian. Ngono ya. Dadi ojo metu-metu. Wong kari ngene kok. Terus anggapan latihan rabi ngono rek. Kita bersedekah ke Indonesia. Anda tidak mungkin kira-kira kalau Indonesia ini dilihat komplikasi masalahnya. Tadi saya omong sama perwira-perwira angkatan laut di dalam dan menceritakan kepada saya betapa parahnya tidak hanya Indonesia sipil, tidak hanya pemerintahan, tidak hanya kebudayaan, tidak hanya umat Islam. Di dalam wilayah intern tentara, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, apalagi kepolisian itu rusaknya tidak terbayangkan. Tadi di sana sudah kita ceritakan. Kemarin Anda tahu kita pasang badan karena dimintai tolong oleh Novel ya, Novel Baswedan ya. Dan Novel Baswedan besoknya kemudian datang ke KC kemarin malam dan saya harus melindungi mereka. Kalau KC kemudian ngene-ngene, kita lawan. Gamek air keras menika disiram taek bareng kon raine. Jadi saya harus melindungi jangan sampai ada ungkapan atau nuansa atau apapun di Kenduri Cinta yang membuat mereka akan jadi korban lebih parah. Jadi saya bikinkan tema. Akhirnya si novelnya pidatonya malah bagus. Saya itu mengejar koruptor itu bukan karena saya benci mereka, tapi karena saya mencintai mereka. Ngomong ngono deh, jadi sufi deh. Loh, kenapa kok mencintai? Loh, orang yang salah harus kita selamatkan dari kesalahannya. Itulah bukti cinta saya kepada mereka. Wah, pidatone ngono wingi. Dadi wong sing kate muring-muring, aduh, kok ngene ngomongnya itu. Jadi akhirnya insya Allah lah. Nah, Anda harus tahu ya, ada 2 KPK. Satu KPK resmi, satu KPK tidak kelihatan. Satu Komisi Pemberantasan Korupsi, 2 Komisi Pembebas Koruptor. Komisi Pemberantasan Koruptor itu satu sindikasi yang berkuasa, yang kalau Anda korupsi, apa Anda bupati, apa Anda bisa bebas asalkan bayar ke mereka. Itu salah satu yang dihadapi KPK. Yang pertama, ini KPK kedua toh. Jadi yang KPK Komisi Pembebas Koruptor. Ya, jadi kita ini parahnya berlipat-lipat, tikel tekuk numpuk-numpuk. Ibarat ambu itu campur bacin, badek, apa ini? Banger, lebus, amis, anyir, langu, sembarang ono. Jadi untuk menyembuhkan tidak mungkin Mas 5 tahun, bahkan tidak mungkin 20 tahun. Maka kalau mau cari presiden aslinya harus presiden yang berani revolusi. Bukan revolusi untuk jadi presiden, tapi begitu jadi presiden dia melakukan revolusi. Anda tahu kemarin Sudan meniru Korea. Korea dulu rusak seperti kita. Tapi tahun 81 militer kudeta, kemudian dia lakukan pembangunan dengan penuh amanah selama 2 tahun. Dan setelah 2 tahun rakyat baru
percaya kepada militer. Sebelumnya demo-demo terus. Wah ini junta militer. Ditentang. Setelah mereka membangun beneran, jujur 2 tahun lumayan sukses, maka mereka dipercaya. Nah, Sudan kemarin kudeta kepada raja dan menyatakan kami hanya 2 tahun akan berkuasa. Setelah masalah-masalah dasarnya infrastrukturnya kita bereskan, landasan substansinya kita bereskan, kita akan turun. Kita tidak pengen kekuasaan, kita ingin dandani. Kalau tidak dipaksa seperti ini, gak bisa didandani. Nah di Indonesia tidak mungkin ada kudeta seperti itu, karena setiap orang yang seharusnya kudeta adalah orang yang pantas untuk dikudeta. Angel wis di Indonesia angel wis. Rakyatnya yang ngono gelem ae dikek-keki dhuwit. Gitu loh. Dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau kita memang mau sedekah kepada Indonesia, mau memperbaiki Indonesia, mau berdemokrasi, itu sebenarnya tidak terlalu relevan terhadap pergantian presiden toh. Ya toh Mas? Wong mek 5 tahun. 10 tahun aja gurung karen sondandani kan begitu Mas. Harus ada tahap-tahap perbaikan, penyembuhan, penyelesaian, solving dan seterusnya sedemikian rupa. Dan itu harus komprehensif, harus kompak, inherent ya sudu mbak tuh terkait satu sama lain. Engko ban kiwarono ban nengen rene kan gak sidol melaku lah ngono. Lah Indonesia lah ngono. Bane duwe karep dhewe. Setire lho, tangan kiwa rene, tangan tengen rene ya apa? Setire bingung ki apa sih supirku ngono. Akeh setir-setir iki nang omahku. Cak kula niki disetiri bingung kula. Tangan lurus sitok nirene sitok nirono. Gase ya bingung nang omahku ya. Cak, kula niki prasa kula wayahe direm kok malah digas. Kudune digas kok malah direm. Kula niki bingung sebagai rem sebagai gas lho. Bayangno. Sing sambat nang aku sak rem-reme sak gas-gas sak rudo-rudone sambat nang aku. Gurung kenal pote. Ya Mas ya, tapi tahu ya bahwa kita sepakat, dandaninya ndak gampang. Tapi kan Allah menyuruh jihad saja. Maka teman-teman KPK, yang penting Anda amanah, Anda jihad terus. Pokoknya Anda berjuang aja, Anda tekun aja. Sama dengan Anda menanam, kan Anda ndak bisa ngodot tanaman itu. Komek ngene jret terus lebokno lah ngono lah.